Saudara, tema dari firman Tuhan yang saya mau bawakan pada hari ini adalah tentang hal menabur, saudara. Mari kita buka di Yakobus 5 ayat 7b. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai ia telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara, sesuai dengan tema tahun 2024 ini adalah tahun penuaian, saudara. Dan kita telah belajar, saudara ya, bahwa untuk menuai itu kita harus menabur, saudara. Ya, sekali lagi, kalau kita mau menuai, kita harus menabur. Dan kalau kita untuk menabur itu, saudara, kita harus memberi kepada Tuhan dengan iman, ya, dengan rela hati, bukan dengan paksaan. Harus dengan sukacita dan dengan rendah hati. Itu yang waktu itu Pastor Doni sampaikan, saudara ya. Dan saudara, saya juga mau ingatkan bahwa menabur ini bukan hanya semata-mata tentang uang atau harta kita, saudara, tetapi ini bisa bicara tentang waktu kita, ya, kemudian perkataan kita, pengucapan syukur kita, ya, doa kita, tubuh kita, saudara ya. Itu persembahan atau menabur kita kepada Tuhan, saudara. Tapi saudara, di dalam kenyataannya mungkin bisa dialami oleh orang percaya, ya. Kita sudah menabur, bisa ada pertanyaan seperti itu, saudara ya. Tapi mengapa sepertinya keadaan itu tidak berubah, ya? Tidak ada peningkatan, bahkan sepertinya tidak menuai apa-apa, saudara. Nah, saudara, hari ini, ya, pada pagi hari ini, malam hari ini, saudara, kita akan belajar tentang bagaimana petani itu menabur. Apa-apa saja yang dia perlukan dan lakukan sampai akhirnya dia menuai, saudara. Karena ini memang tema tahun ini, ya, saudara ya, tahun penuaian. Jadi petani itu adalah yang saya pakai, saudara, itu karena memberikan banyak hal yang penting, saudara, yang kita ketahui, saudara. Yang pertama, ya, saudara, hal-hal yang kita perlu ketahui, petani itu menantikan apa yang dia akan tuai, saudara. Kita tadi sudah baca di Yakobus 5 ayat 7b, saudara ya, dikatakan petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Saudara, seorang petani itu ketika dia mulai menabur, tentunya akan berharap dia akan menuai, saudara. Ya, tidak ada seorang petani yang tidak peduli, saudara, apa dia nanti menuai atau tidak, nggak ada, saudara. Jadi kalau petani menabur, dia menanam, membajak, dia menyiapkan lahannya itu, dia ya berharap, dia menantikan dia akan tuai sesuatu, bahkan hasil yang berharga, saudara. Dan ini penting untuk kita mengerti prinsip ini, saudara ya, karena firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 1a dikatakan bahwa iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan, saudara. Jadi di situ ada unsur pengharapan, saudara, ya, menantikan. Seorang petani pasti mengharapkan sesuatu hasil, saudara, yang berharga dari tuaiannya. Dan oleh karenanya, ketika dia melakukannya, dia akan sungguh-sungguh, ya, dia akan benar-benar melakukan, memulai pekerjaannya, saudara, dan akan sabar, saudara, menantikan sampai pada waktu penuaiannya. Dia membayangkan dia akan nanti menuai hasilnya, saudara. Itu petani itu melakukan seperti itu, saudara ya. Dia menantikan apa yang dia akan tuai, saudara. Saudara, ayat Yakobus ini sebenarnya kalau kita baca dari perikopnya itu ada di dalam konteks bersabar dalam penderitaan ketika menantikan Tuhan Yesus datang kali yang kedua, saudara. Saudara, bukan saja kita harus bersabar, saudara ya, sebenarnya dalam pengharapan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi tentang menabur dan menuai ini, itu mempunyai prinsip yang sama, saudara ya. Kita harus ada namanya pengharapan ketika kita menabur, ya, dan menantikan hasil dari apa yang kita tabur tadi. Nah, saudara, seorang percaya itu adalah seorang yang pasti punya pengharapan.
Dan Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Saudara, pastikan kita punya pengharapan yang pasti dalam hal menabur ini. Karena orang yang menabur, ya, pasti menuai. Saya ulangi ya, orang yang menabur pasti menuai, saudara. Saudara, mengapa poin ini penting, saudara ya? Karena kita bisa aja, saudara ya, kita ini menabur. Contoh dalam doa, saudara ya. Tapi udah, kita sepertinya nggak pikirin lagi apa nanti ya doa itu terjawab atau tidak, seperti itu, saudara ya. Jadi itu beda, saudara. Petani itu menabur, dia menantikan hasilnya, saudara. Ya, jadi ketika kita lakukan sesuatu dalam menabur apapun, kita menantikan bahwa ada tuaian, saudara. Pelayanan kita menantikan pelayanan itu berhasil, saudara. Ya, doa kita menantikan doa itu dijawab, saudara. Jadi bukan hanya kasih, ya udahlah, yang penting doa, yang penting kasih, seperti itu. Nah, itu poin yang pertama, saudara ya, yang saya mau bagikan di sini. Nah, yang kedua, saudara ya, petani itu ya memerlukan benih, saudara. Dia pasti perlu benih, saudara. Nah, kita buka di 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, saudara, di sini kita lihat ya, Allah itu dikatakan apa tadi? Menyediakan benih untuk ditabur. Saya ulangi ya, Allah yang menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Jadi penting untuk kita mengetahui apa itu benih, apa itu roti. Jadi ketika kita menerima sesuatu dari Tuhan ya saudara, kita perlu bertanya pada diri kita ya, ini berapa banyak dari benih kita yang harus saya tabur kembali, atau berapa banyak roti ini yang mana itu untuk saya makan, saudara. Ya. Jadi kalau seorang petani menerima sekantong atau satu karung benih untuk nantinya ditabur, saudara ya, dia kalau dia makan semuanya, saudara ya, dia menerima itu, dia tidak akan membeli lagi benih untuk musim selanjutnya, saudara. Jadi penting untuk mengerti di sini bahwa Tuhan itu yang menyediakan benih, sekali lagi, saudara. Sebagian orang mungkin karena kondisinya, saudara ya, atau situasi dalam hidupnya berkata, wah saya belum bisa memberikan apa-apa. Saudara pegang firman ini. Tuhan itu menyediakan benih. Jadi kalau saudara mau memberikan sesuatu, mau mempersembahkan sesuatu, itu Tuhan sudah sediakan benih, saudara. Jadi sebenarnya kita nggak usah pusing, saudara ya. Tuhan yang menyediakan semua, saudara. Benih dia kasih, roti dia kasih. Kita tinggal minta dan percaya kepada Tuhan yang empunya benih itu, saudara ya. Setiap dari kita, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pasti tadi ya, Tuhan kasih benih untuk kita tabur. Ini bukan bicara tentang jumlah, saudara ya, tetapi ini persembahan yang Tuhan mau kita kasih kepada dia karena kita percaya dan mengasihi kepada dia, saudara. Saudara, kita buka di Galatia 6:8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya, tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Jadi, saudara, seperti halnya kita belajar ya waktu itu ya, ada berkat, ada kutuk. Nggak ada di tengah-tengah, saudara. Itu hanya ada dua berarti, saudara. Menabur dengan daging atau menabur dengan roh. Itu udah nggak ada yang lain, saudara. Cuma ada dua itu. Jadi kalau orang menabur itu pasti itu dari roh atau dari daging. Seperti itu ya. Dan kalau orang yang tidak menabur itu, pada hakikatnya dia menabur dengan dagingnya itu, saudara. Itu pasti tidak akan menuai, saudara. Karena salah satu apa yang kita dari daging itu adalah kepentingan diri sendiri, saudara. Ya, saya nggak mau kasih lah ini seperti itu, saudara ya. Itu, saudara, kita mengerti
tidak menabur, tidak menuai, saudara. Jadi kita akan bisa miss tuaian atau berkat-berkat dari Tuhan karena kita nggak mengerti firman Tuhan, saudara. Kita nggak memberikan kepada Tuhan, kita nggak menabur, kita bisa miss seperti itu. Padahal Tuhan tuh sudah sediakan everything. Tuhan sudah sediakan semuanya. Benih dia sediakan. Kita tinggal tabur kok. Nanti kita tuai, saudara. Ya. Jadi dalam hal situasi apapun, itu Tuhan kasih. Kalau dia bilang dia sediakan benih, ya dia sediakan, saudara. Jadi sebenarnya tidak ada alasan, wah saya nggak bisa memberikan, saya nggak ada nih. Ini Tuhan yang bilang, saudara, Tuhan sediakan benih itu. Dan pasti kalau benih itu memang untuk ditabur. Dan maksudnya apa, saudara ya? Ini luar biasa, saudara ya. Tuhan itu bahkan dikatakan firman tadi menyediakan benih dan melipat kali gandakan, saudara. Nah, jadi ketika Tuhan kasih ya benih, kita tabur, kita tuai. Dalam tuaian itu ada benih yang dilipat kali gandakan sama Tuhan. Itu supaya apa? Supaya nanti kita tabur lagi lebih banyak benih, kita akan menuainya lebih banyak lagi, saudara. Nah, itu Tuhan kita tuh seperti itu. Dia mau kita tuh berkali lipat ganda. Kita mengembang, saudara ya. Makanya dia bilang tadi di firman itu, dia menyediakan benih bagi penabur dan roti dimakan. Ia menyediakan benih dan melipat kali gandakan, saudara. Itu Tuhan kita, saudara ya. Seperti itu. Adakah, saudara, orang tua di sini yang happy, saudara ya, kalau tanya sama anaknya, bagaimana usaha daganganmu, usaha bisnismu, atau sekolah kamu? Terus anaknya jawab, ya untungnya seberapa, mungkin nggak rugi seperti itu ya. Atau tanya sekolahnya dapat cuma 5 atau 6 seperti itu, saudara ya. Ya nggak happy, saudara ya. Setiap orang tua tuh pasti mengharapkan terbaik. Wah, kalau dapat nilainya 9, wah bisnisnya berkembang Pak, luar biasa. Hati orang tua tuh senang, saudara. Hati Bapak kita di surga juga seperti itu, saudara. Dia mau pastikan anak-anaknya itu mengalami, saudara, mengalami kelimpahan, mengalami pelipat kali gandakan. Makanya dibilang dia kasih benih, dia lipat kali gandakan. Supaya apa? Ditabur aja, tabur terus. Supaya apa? Kamu tuanya makin banyak. Supaya berkelimpahan. Karena itu yang firman Tuhan katakan. Dia datang memberikan hidup berkelimpahan, saudara. Ya, jadi luar biasa, saudara ya, Tuhan kita itu ya. Dan itu seperti firman Tuhan katakan, kamu menabur sedikit, menuai sedikit. Kamu menabur banyak, menuai banyak, saudara. Ya, dan kita masuk ke poin ketiga, saudara ya. Petani itu memerlukan tadi apa? Benih, saudara ya. Sekarang dia memerlukan apa, saudara? Tanah untuk dibajak, saudara. Nah, tentunya kalau ada seorang petani mau menabur, itu harus dia punya tanah, saudara. Dia mau menanam, nanti menuai sesuatu, dia harus punya tanahnya, saudara. Nah, tanah itu tentunya kemudian akan ditanami, kemudian akan digarap, dibajak terlebih dahulu ya sebelumnya pasti. Tapi sebelum itu dibajak, ditabur, saudara ya, itu harus diairi terlebih dahulu, saudara. Supaya apa? Supaya tanah itu menjadi gembur dan siap untuk digarap, untuk ditabur, untuk ditanami, saudara. Di Yakobus 5 ayat 7b tadi kita baca, disebutkan adanya, dia mengatakan hujan di musim gugur, saudara. Jadi petani itu sebelum membajak tanahnya, dia harus menunggu air berupa hujan. Ini bicara apa, saudara ya? Ini bicara ketika kita mempersembahkan sesuatu, kita menabur, itu kita harus punya tanah hati yang benar, hati yang baik. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara. Ingat, Pastor Desi di awal tahun berkhotbah bahwa benih yang tabur itu bukan semata bicara uang atau bicara apa, saudara. Itu bicara hati kita yang kita persembahkan kepada Tuhan sebenarnya, saudara. Kita itu sebagai pernyataan kita percaya kepada Tuhan, kita berikan, saudara. Nah, menabur, memberi apapun dalam hidup itu memang harus bersumber dari hati yang mengasihi Tuhan, saudara. Kita lihat ya, kalau kita
mengasihi itu tidak memberikan dari hati, saudara ya. Hati yang mengasihi. Kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 3, saudara. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, saudara, firman ini mengatakan, ya, sekalipun dia segala sesuatu yang kita punya, apapun ya, contoh saudara, apapun yang kita punya, rumah semua, bahkan apapun yang ada di tabungan semua, kita bisa kasih sama Tuhan. Bahkan tubuh ini, ya, even dibakar pun ya, dikasih sama Tuhan. Tapi kalau tidak itu ada kasih, tidak berasal dari hati yang punya kasih kepada Tuhan, itu nggak ada faedah, nggak ada gunanya, saudara. Bayangkan, saudara. Di dunia ini banyak orang mau kasih segalanya, tapi kalau bukan berasal dari hati yang mengasihi Tuhan, hati yang benar, itu nggak ada gunanya, saudara. Makanya penting sekali, saudara, punya hati yang benar ketika kita menabur, memberikan kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu. Ya, Pastor Doni kan sampaikan waktu itu, harus dengan iman, rela hati, sukacita dengan rendah hati. Itu nggak bisa, saudara, kalau dilakukan, kalau nggak punya hati yang baik itu. Nah, saudara, hujan atau air yang turun ke tanah itu bicara juga tentang hati yang harus dialiri dengan Roh Kudus dan dikuduskan oleh firman-Nya. Tapi mungkin di antara saudara ada yang berkata, waduh, ini hati saya tuh nggak benar, saya nggak punya hati yang baik. Susah saya untuk ini ya, menabur sebagai itu, saya nggak layak, saudara. Nah, mari kita buka di 1 Korintus 6 ayat 11, saudara. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh kita. Saudara, ketika kita menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara ya, tahukah bahwa kita ini disucikan, saudara, dikuduskan, dibenarkan dalam Tuhan, saudara. Jadi kita tuh dipulihkan, saudara. Ya, diri kita dijadikan baru, dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, diperdamaikan dengan Tuhan. Kita punya hati itu benar, jadi saudara, di hadapan Tuhan ya. Kita buka di Ibrani 10 ayat 22, saudara. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena apa, saudara? Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi saudara, ketika kita bertobat dan sungguh percaya kepada Tuhan, hati kita tuh dibersihkan, ya. Ketika kita datang sama Tuhan, makanya bisa datang dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang teguh, saudara. Tetapi saudara, ada musuh yang tidak senang kalau anak Tuhan itu dia punya hati tadi yang baik, Tuhan, yang benar, yang seperti yang saya sampaikan di depan itu, saudara. Iblis akan menggunakan berbagai pencobaan supaya kita jatuh dalam dosa, dan pada akhirnya kita tidak akan merasa layak ya di hadapan Tuhan, dan nggak merasa layak juga untuk menerima apapun dari Tuhan, saudara. Ya, karena Tuhan tuh kirim iblis itu kirim panah-panah berapi berupa pencobaan dalam hidup. Nah, kita buka lagi di Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang dirapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, saudara, akibat dakwaan itu kita akan bisa merasa hati kita tuh nggak benar, tertuduh, saudara. Ya, akhirnya kita menjadi orang yang kurang percaya kepada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, bahkan bisa tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saudara. Itu iblis itu dakwa kita siang dan malam, saudara. Supaya hati kita jadi nggak benar, ya. Karena udah dibenarkan, udah Tuhan bersihkan hati kita. Nah, oleh sebab itu di firman Tuhan di Amsal 4:23 berkata, saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara. Ya, jaga, makanya hati itu perlu dijaga benar dengan penuh kewaspadaan. Karena itu penting sekali. Kalau hati udah nggak benar, udah
kita juga nggak bisa memberikan persembahan dengan benar. Yang ada daging. Kita hati kita nggak benar, ya daging yang keluar, saudara. Saudara, jangan dengar dakwaan iblis, dengarkan hanya firman Tuhan saja, saudara. Ya, jangan mau terima pencobaan dari iblis. Kita harus, saudara, usir dia, saudara, dengan seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara. Di Yakobus 4 ayat 7 katakan, saudara, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, jangan berdebat, jangan omong-omong, jangan bicara sama iblis, saudara ya. Sama iblis, usir aja, saudara, langsung. Lawan iblis, ia akan lari. Itu firman Tuhan katakan. Tidak ada kata-kata lain ya. Hanya usir aja. Karena itu berbahaya sekali, saudara, kalau kita coba-coba untuk berbicara atau berdebat dengan dia. Nah, itu yang ketiga, saudara ya. Kita masuk poin terakhir, menabur di waktu yang sulit. Saudara, petani itu ketika dia mulai membajak biasanya disertai dengan menabur, dan itu dilakukannya biasanya di musim gugur ya, saudara ya. Itu sekitar bulan Oktober dan November. Ini bicara kondisi yang di Israel sana, saudara ya. Dan waktu menabur di musim gugur di tanah Israel itu ya nggak mudah, saudara, karena di musim itu ya dingin, saudara. Dia harus bekerja menahan cuaca yang dingin, tentunya, saudara. Dalam cuaca dingin tentunya orang tuh lebih senang di rumah dong, saudara. Di Amerika, saya juga begitu, saudara. Kalau di musim winter gini, udah nggak pengen kemana-mana, saudara. Pengennya di rumah aja, saudara. Ya, karena dingin, saudara ya. Jadi itu. Tapi firman Tuhan itu bilang, petani itu menabur dilakukannya di musim gugur, saudara. Ketika cuaca dingin, saudara. Ini mengajarkan apa, saudara? Saudara, ada yang pernah mengalami nggak ketika Tuhan suruh memberi itu, kita dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, di tengah situasi yang sulit, ya, kita disuruh memberi nih. Waduh, saya nggak ada, tapi ini ada satu-satunya, tapi Tuhan beri. Ya. Kita juga Tuhan suruh nolong orang itu, kita juga sangat terbatas nih, tapi Tuhan bilang tolong dia. Nah, itu, saudara ya, ingat, saudara, cerita tentang janda di Sarfat ya, Tuhan, yang suruh memberi makan kepada Nabi Elia. Padahal itu satu-satunya yang ada, dan dia bilang kalau makan ini ya kami mati semua besok. Tapi dia lakukan, saudara. Ya, ingat itu, yang punya satu-satunya dia berikan semua. Dan kita tahu ceritanya kan, dia akhirnya dapat mujizat yang luar biasa. Ingat juga, saudara, Abraham yang mempersembahkan Ishak. Itu anak, satu-satunya anak perjanjian, saudara. Dia harus serahkan, saudara. Ya, nggak mudah kan, saudara. Nah, ingat juga janda yang memberikan seluruh nafkahnya kepada Tuhan. Saudara, itu seperti, saudara, kalau kita menabur, membajak, Tuhan, di musim dingin, saudara. Itu saya senang di rumah aja, saudara. Tapi ini bukan kalau pergi kerja ya pakai mobil gitu, saudara ya. Tapi ini membajak, saudara. Ya nggak mudah, saudara. Dia harus menahan cuaca dingin. Tetapi, saudara, kalau kita percaya akan kebaikan Tuhan, ya hati kita benar di hadapan Tuhan, kita bisa melakukannya, saudara. Karena kita tahu itu bukan kita, tapi Roh Kudus, ya. Walaupun di tengah kesulitan sekalipun, walaupun Tuhan mintanya sepertinya, wah, kasih semua, itu bisa, saudara. Dan kita akan melihat mujizat Tuhan yang besar. Tapi kalau nggak melekat sungguh-sungguh, tentu sangat berat sekali, ya. Hakikatnya kita memang nggak akan bisa nabur, saudara. Biarlah ketika kita menabur tanpa tergantung sama sekali dengan situasi atau kondisi, saudara. Kita memberikan itu dengan iman, saudara. Karena kita tuh mengasihi Tuhan, saudara. Ya, jadi nggak tergantung kita lagi nggak ada atau apa. Kalau Tuhan suruh kasih, saudara ya. Jadi taat saja kepada Tuhan, kan Tuhan tuh mau mencurahkan berkatnya kepada kita, saudara. Di Amsal 20 ayat 4 ya, dikatakan, saudara, pada musim dingin si pemalas tidak membajak,
Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Ya ini saudara ya, di musim dingin pemalas tuh nggak membajak saudara ya. Nggak mau membajak ya berarti nggak akan labur juga saudara di situ. Dan dia mencari pada musim menuai, ya nggak ada apa-apa. Ya orang mungkin gitu, dia mengharapkan ada berkat Tuhan. Ya, waktu uh, Tuhan suruh kasih sesuatu, dia nggak lakukan, dia malas saudara. Ya, kenapa musim dingin seperti itu ya dikatakan di firman tadi, itu yang bicara tadi saudara. Ketika Tuhan suruh kasih, walaupun apapun saudara ya, nggak ada pun ya kita harus kasih saudara ya. Dan saudara, jangan situasi oke itu kita baru beri, situasi sulit saja ya udah nanti aja kalau kita berinya saudara. Jadi nggak tergantung situasi, nggak tergantung apapun saudara. Jadi itu yang mau saya sampaikan pada pagi hari malam hari ini saudara, tentang hal menabur saudara ya. Ya, hal yang tadi saya sampaikan sebagai kesimpulannya saudara, percayalah Tuhan mau kita itu menuai dan bahkan sampai berkelimpahan saudara ya. Dia itu sediakan segalanya. Benih sekalipun dia sediakan dan dia lipat gandakan saudara, supaya kita akan makin bertambah banyak, berkelimpahan. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua saudara, pastikan kita menabur dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Dia sudah selamatkan kita, dia pulihkan kita, dia berikan hidupnya untuk kita. Biar kita kembalikan itu semua untuk hormat kemuliaan-Nya. Biar kita kasih juga apa yang ada pada kita untuk dia. Dia layak, saudara. Dia layak, deserve untuk menerima itu semua. Dia sudah mati buat kita. Yang ketiga, beri kepada Tuhan tanpa melihat situasi kondisi apapun, saudara. Ya, taat saja kepada Tuhan kalau Tuhan suruh kita kasih, saudara. Apapun jangan berdebat sama Tuhan. Udah kasih, saudara. Kita akan melihat hal yang besar, tuai yang besar kalau kita lakukan itu. Dan itulah saudara, Tuhan tuh mau mencurahkan berkatnya kepada kita. Baik saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan dan kiranya menjadi berkat. Amin.